maksud dan tujuan didirikan yayasan ini adalah PURI sebagai media memfasilitasi tentang pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Untuk itu kami berusaha untuk membangun Yayasan Purikawan Ubud sebagai mandat dari ayahanda kami agar nantinya yayasan ini bisa mengembangkan dirinya untuk bisa mengabdi kepada masyarakat dan juga bisa mempelajari beberapa hal yang menjadi warisan daripada leluhur kami. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Nama Sidam Saraswati Dipate Namaswa. Pada tahun 2025 ini, Yayasan Purikawan Ubud kembali menggelar Festival Sastra Saraswati Sewana dengan mengambil tema Brahmasara Bawana Mukti, Teknologi untuk Kemajuan Peradaban. Tema ini dipilih untuk merespon perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang ditandai dengan proses yang kita kenal sebagai revolusi industri 4.0 yang menghadirkan Internet of Things, Artificial Intelligence, robotik, dan juga virtual reality. Perkembangan itu tentu saja mengharuskan kita untuk melihat kembali apakah teknologi yang berkembang dengan cepat itu menjadi sesuatu yang merusak kebudayaan atau justru bisa memperkuat kebudayaan. Karena itu Festival Sastra Saraswati Sewana menjadi semacam melting pot, tempat bertemunya berbagai kalangan yang konsen terhadap persoalan-persoalan kebudayaan di tengah kemajuan teknologi. Apakah itu para undagi, sangging, para pandai, dan juga para penggiat teknologi kekinian seperti penggiat teknologi artificial intelligence yang untuk melihat kembali bagaimana perkembangan teknologi ini justru bisa digunakan untuk melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan Bali, bukan sebaliknya menjadi sesuatu yang bisa merusak, mengasingkan, dan justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya Bali. Alat yang uji yang kita gunakan untuk melihat sejauh mana teknologi itu sesuai dengan kemajuan zaman. Kita juga sudah memiliki berbagai naskah-naskah susastra yang bisa menjadi sesuluk, yang bisa menjadi pegangan kita bersama di dalam merespon perkembangan teknologi. Sehingga kita tidak mempertentangkan apa yang menjadi kemajuan teknologi ini dengan nilai-nilai budaya yang kita miliki saat ini. Masa lalu yang penuh dengan akar kearifan lokal itu bisa kita sambungkan dengan masa depan melalui penggunaan teknologi untuk kemajuan peradaban. Yayasan Purikawan Ubud mengundang para penggiat budaya, para seniman, para undagi, sangging, dan juga penggiat artificial intelligence untuk ikut berpartisipasi sepanjang acara Festival Sastra Saraswati Sewana yang akan diselenggarakan
pada tanggal 10 sampai 14 Juli 2025 yang mengambil tempat di Taman Baca Sanggingan Ubud. Mari kita sama-sama mendiskusikan berbagi perspektif terkait mempertahankan eksistensi budaya Bali, melestarikan, mengembangkan, dan memajukan budaya dengan menggunakan teknologi di masa kini dan untuk menyambut kehidupan kita di masa depan yang lebih baik. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat siang dan tentunya selamat datang teman-teman peserta yang tadi sudah break sejenak menikmati makan siang sambil menikmati penampilan dari Ethnic and Beat by Robbie Brengos. Bagaimana makan siangnya teman-teman peserta? Cukup? Enak? Oke, berarti sudah siap, kita akan melaju ke segmen atau ke sesi selanjutnya di mana kita akan membahas di forum Undagi 2 yang membahas tantangan Undagi Bade di era kekinian. Hari ini kursinya satu karena narasumber kita akan terhubung semuanya secara online. Tapi tentunya kita akan dipandu oleh moderator yang luar biasa siang hari ini. Ya, moderator kita ini bukan hanya seorang pengajar di program studi ilmu filsafat Hindu Universitas Hindu Indonesia, namun beliau juga pegiat literasi dan media yang luar biasa. Saat ini aktif sebagai redaktur pelaksana di sebuah koran harian di Bali. Beliau juga merupakan founder dari penerbitan Sarwatatwa Pustaka. Karya-karya tulisannya mencerminkan kedalaman pemikiran dan juga beragam minat, mulai dari politik, media, dan wacana kebudayaan, hingga genealogy of Sakti worship in Bali. Saya minta tepuk tangan teman-teman peserta semua, kita sambut moderator I Gusti Agung Paramita. Baik, terima kasih Saudara MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya memulai sesi kedua ini, mari kita bersama-sama menghaturkan sesanti angayu bagil ya, kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertewara nugrahanya kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di sini dengan tujuan yang sangat mulia, yakni menyebarkan informasi dan pengetahuan. Oke, melarapan untuk aturang puja pengasun kare. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Puri Kauhan, Bligong Hari Dwi Payana, yang juga saya hormati para pembina dan pengurus Yayasan Puri Kauhan Ubud. Yang juga saya hormati Bapak Ibu hadirin di sini sudah hadir para senior arsitek yang kebetulan wentan ajin tiangnya dikinyarengin. Tu Haji Bagus Halita sudah dari pagi setia mengikuti sesi ini. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang masih setia mengikuti sesi dari pagi sampai pada hari ini. Sebelum para narasumber akan memaparkan materi dengan tema tantangan Undagi Bade di era kekinian, pertama-tama izinkan saya untuk memberikan sedikit introduksi pengantar agar kita bisa tiba pada tema yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, jujur saja ternyata tema ini bisa dikatakan tengah karena kemarin sore saya demam dan saya sudah menghubungi panitia, sepertinya saya tidak bisa hadir. Seandainya saja saya tidak bisa hadir pada hari ini, maka genap sudah
tidak ada moderator dan narasumber yang bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena ini komitmen ya, karena ini acara yang sangat luar biasa, saya berupaya untuk hadir dan ternyata diberikan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, tema hari ini sangat menarik ya. Karena dalam pandangan saya, setiap zaman itu melahirkan pengetahuan dan keahlian. Kita tidak tahu ya, mungkin sudah ada penelitian yang komprehensif. Zaman apa yang melahirkan pengetahuan tentang arsitektur Bade ini? Ya. Zaman apa yang melahirkan pengetahuan ini? Dan menariknya, sampai saat ini para undagi Bade masih eksis di Bali. Ya. Meskipun zaman sudah sangat maju. Nah, saya teringat dengan salah satu teori fungsional yang mengatakan bahwa dalilnya seperti ini. Apapun yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Nah, mengapa arsitektur Bade dan para undagi Bade masih eksis sampai hari ini? Ternyata karena Bade masih fungsional di dalam kehidupan agama dan religius umat Hindu di Bali. Masih fungsional. Ya. Karena kalau di Bali nih Bapak Ibu sekalian, definisi keahlian itu tidak sama seperti keahlian dalam cara pandang modern. Di Bali yang disebut ahli itu dia tidak hanya tahu satu bidang ilmu saja, tapi dia tahu bidang ilmu yang lain gitu. Misalnya seorang arsitek tidak hanya tahu tentang arsitektur saja, tetapi tahu tentang warige, tahu tentang kosmologi. Inilah yang disebut oleh tetua Bali kita yakni ngerawak. Jadi pengetahuan yang sangat holistik. Begitu juga dengan Bade, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bade ini tidak hanya fungsional dalam mengantarkan layon ke Tunon, ke Setre, ya, tetapi di dalam arsitektur Bade ini juga terdapat pemaknaan simbolis, ada nilai etika, dan nilai-nilai tatwa atau filosofi, dan pandangan kosmologis orang Bali. Ya. Jadi pandangan kosmologis masyarakat umat Hindu di Bali. Jadi di dalam arsitektur Bade itu ya, tidak hanya terdapat pengetahuan arsitektur saja, tetapi ada pengetahuan-pengetahuan lain di dalam. Nah, inilah yang menarik dari peran seorang undagi Bade di Bali. Namun Bapak Ibu sekalian, para hadirin baik yang hadir secara luring maupun secara daring, di tengah arus perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan cara berpikir masyarakat, perubahan cara masyarakat melihat agama, tradisi, dan budaya, memang kita harus menyiapkan satu strategi adaptasi. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para undagi Bade ini. Ya. Salah satunya mungkin Bapak Ibu dan hadirin sekalian sudah mengetahui bahwa sekarang ada inovasi-inovasi tertentu. Ada inovasi-inovasi tertentu. Ya. Kalau dulu ada istilah sesanan sareng tetegenan. Jadi Bade itu pasti ditegan, ya, digotong oleh masyarakat. Tetapi sekarang ada inovasi ya, dengan membuat roda. Jadi Bade itu pakai roda sekarang. Ya. Bahkan kalau di daerah tempat saya di Jemberana itu, Bade itu tidak lagi digotong oleh masyarakat, tetapi digotong oleh mobil carry. Gitu. Jadi dari rumahnya Bade langsung diletakkan di mobil carry, lalu mobil carry ini langsung ke Tunon. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ini adalah salah satu cara adaptasi masyarakat terhadap perkembangan zaman, sekaligus sebenarnya menunjukkan semakin renggangnya ikatan dan relasi sosial kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, menjadi penting ya untuk kita pada hari ini mendengarkan secara langsung
ya, mendengarkan secara langsung apa-apa saja tantangan seorang undagi bade. Bagaimana pengalaman kreatif mereka sebagai seorang undagi bade. Lalu adakah peluang inovasi ya, menyikapi arus perkembangan zaman saat ini. Karena perkembangan pengetahuan ini tidak bisa dibatasi. Yang sekali balinya tendados tambahin Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu diskusi kita hari ini menjadi sangat penting dan secara daring sudah hadir ya beberapa undagi bade yang punya pengalaman yang sangat luar biasa. Minap sampun bisa bergabung ring Zoom. Nah niki ya, ada 2 narasumber yang hadir secara daring pada hari ini. Narasumber yang pertama yakni Profesor Dr. Cokorde Gederake Sukawati. Beliau mungkin belum bisa bergabung secara daring, tetapi mudah-mudahan sebentar beliau juga bisa bergabung secara daring. Sementara narasumber yang kedua, ya, sepertinya sudah join, yakni Ide Bagus Gede Pidade. Om Swastiastu, Ratu Haji. Iya, Titian. Om Swastiastu. Om Swastiastu munapi gater kenak niki. Inggih, becik-becik pisan. Inggih. Becik. Sampun saya jagi berbagi informasi dan pengetahuan pada hari ini, Haji. Inggih, Titian mesti yang nyadangnya sekelumit mandan dengan pengalaman-pengalaman, klasifikasi, terus sios. Inggih. Seyogyanya diskusi kita akan berlangsung 2 jam. Jadi sejam akan ada pemaparan dari narasumber. Selanjutnya kita akan buka ruang diskusi. Untuk mempersingkat waktu, ya, kami undang Ratu Haji Ide Bagus Gede Pidade untuk menyampaikan materinya. Galah katur Ratu Haji, laris. Inggih. Didiang nyarangnya niriki sinompurang pisan. Dua nang didiang medue mo arah hina nemangkin mesiram. Didiang melet pisan manda nyarangin sampun saking tigang dina didiang. Inggih. Didiang awit manda langsung ring kewentenan mangkin ring jagate kondisi asiki kondisi inik pacanangyang sale kabas wewangunan bade punika inggih jelas sampun kita diperkosa oleh kondisi tanda punika kondisi kondisi punika ya macam-macam punika nggih karena terdesak dengan lingkungan kadimangkin dan lain-lain punika kewentanane nggih narares nanging mana sampun nang ical punika sane kabaos deres ke Bali punika paican ide dalam kelungkung saking ide ngawiten dedone ngawit ide ring kewentanan Sri Haji punika Sri Haji saking mereka ngawit wenten klasifikasi klasifikasi punika nganuten raris Dresde Bali dan di Kabas nah diki wenten wangsa nah diki mahawanan wewangunan duwe popilah popalihane pada sios nah itu punika nah wenten sane Kabas pengangi ini punika nganut wangsa didiang puniki kadimangkin mamaos saking anap punika jenis pembangunan duwe sane pinihanap pisan punika wenten kebaos bebaturan sina punika wata batur kemah
Batur ring lelunguh. Punika nawak titian enten ngangge gambar puniki. Inggih. Nah, raris malih wonten omadiang punika kantun pundi pengangen Perenawa sane kebaos walaka sane mewasta batur mawawa sari lelunguh. Monika nika kantun karya omadya punika omadya. Puniki mangke umum dados sampun umum sejak ipun karya duwe mobil mewangun. Nah, punika umum punika sampun mangke. Nah, mangken yang sampun pancang meninjak memaos indek pengangen sang kesatria. Nah, punika sampun wonten pepalihan sios. Nganuten ring pengadak ide sang kepuputang. Punika wonten kepuputang ide pinaka penglingsir puri. Punika sahe kejati. Wonten kepuputang aduk ide sang Brahmana kejati. Nah, raris wonten raris sane agak ngering punika. Punika mewasta Dwi Jati. Dwi Jati punika yang ide Peragayan Sri Haji Palungo Dalem. Nika idam pitu ring ide Ratu Perdana Nabe. Punika bentuk wewangunan duwe nganuten ring pertekaan ide Dwi Jati. Punika wonten Padma Negara. Wonten Cakra Buana dah punika. Cakra Buana, Padma Negara. Punika ipun. Yang kebaos kadi kangin kadi ring ubud sering memargi punika. Punika yang kebaos gegunungane. Pepalih duwe sane mungah punika. Sina sabab kebaos punika menggunung pitu tapi menggunung sia. Punika yang jelas pepalih duwe minimal sabab mungah palih solas palih sia. Nah, punika sane mungah pepalih duwe menggunung pitu. Napi menggunung sia. Nah, nika pengangen Dwi Jati ide Cokorda, ide Dalem, ide sang pandita Nabe, ide Pelunggu Nabe Peragayan Brahmana. Dua ni ide sane ngarti rien Sri Haji Tresna Kepakisan. Nah, ide sane ngarti punika sami awena maka kita kukuh dengan kewendanan punika. Inggih. Nah, yang kebaos laris para Arya, para Gusti, para Arya. Nah, punika wonten malih anak bareng punika sane kebaos pura di atas pecira pura. Nah, nika menggunung 5 dadosipun. Yang sampun muputang penglingsir puri jeruk adipunika. Menggunung 5 dados rau kelelunguh amonika kewontenan inggih amonika kewontenan wewangunan duwe klasifikasi daripada wewangunan duwe sane kegelar punika inggih. Nah, harus kondisi sekali mangkin dua neng kita diperkosa oleh lingkungan dan lain-lain. Sosial di masyarakat makin inggih nika mahawenan agak sukil untuk menjadi ngemargiang ugar-ugar sane patut awenan kita meresidang mepet kan punika berdasarkan
Asto Kosali yang pakem, raris Asto Kosala yang mepetang, punika dua neng Asto Kosala dados min daripada Asto Kosali. Ya suka-suka tu ini pada dados, nanging pepalih pakeme patut mange. Saneke dados kirang-kirangin punika mada menyesuaikan dengan kondisi sana winter kali mangkin. Nah punika napi ya salah satu contoh paling sia paling kudu nika pepat sangipun yang baca me punika kawanan dados. Dan nanging dia itu menuangkan gambar dia mewah untuk dia ini. Apun nika kewentanane. Nah dari tadi atur dia di dunia. Padma negara, cakra, buana, cakra negara punika angyan-angyan itu dalam kelungkung. Mereka campur jak naga bana berbentuk puput kita ni Cina sampun jaga ingin menaga bana. Ingin naga bana memungah pancadatu, mungah patrang. Punika Cina naga bana sampun. Punika kewentanane mangkin dipuri kantor nama nika. Contoh dia ring Denpasar. Nika ida para area sami. Ida para area sami ring Denpasar. Kali ida Sokodo Denpasar. Sokodo pemecutan. Kali titiang medue Brahmana ring sanur. Ida perdana lebar. Punika wangun nadue. Punika padma negara nanging pepat nanti dia. Pepat nanti dia. Dados limang unda kemal. Dua ni kondisi dawa ke punika COVID-19. Terpaksa dia ngangi roda. Dua ni dawa ke punika pengerencana akan dipunut oleh 9 Banjar. Sira uning nanti ada PPKM malah tidak dawa punika dapat mundur 2 bulan. Terpaksa kita pakai roda. Kita dibatasi hanya 50 orang yang boleh masuk ke kondisi boleh. Pada kita cukup pemecutan karena kondisi di margi ini tansida untuk ngemah ada malih. Amonika sampai puput itu nih. Iya, yang amonika di itu cukup dan pasar pada ngangi roda. Dua ini tansida untuk ngepateng sanan penggede pesan. Yang kebat ke sana minimal 10 meter kali 12. Jauh bersida. Margi itu margi itu wantah yang tadi uang 8 meter. Kita muat dan sida tersanggup. Wargi itu jadi memunut. Punika kondisinya. Tur sios-sios. Tur sios-sios. Repuri-puri sios. Kalau dia membantu. Kita makayun ngukur tang. Penglingsir dengan penampil yang ya mendekati lah punika sekali repuri batu bulan ring carang sari punika area sentong nika penukuran dalam dalar kali punika na wangun aduwe ana apa kali punika muasta pura duana para area kantun wanta limang unda kemon kang ya ngamonika uput dalar ke punika nggih. Ini paling kanduwe mengikuti Sina sapu ngangen pedawang nale itu dasar duwe bade Sina mungah taman taman punika ngangi sakane pun ya minimal paling sia paling betek paling 9 di atas paling 9 punika mangi paling 11. Wau harus paling 7. 5. Paling 3. Nika wawangunan duwe ke bawah paling sari ne. Wau lelunguh raris. Nah punika wau lelunguh raris. Nah punika kewentanane mengikuti kondisi sana wentan mereka
sida kan untuk memunut jantan sida kangyang kadi makin sampun mangge. Punika roda sampun mangge. Inggih kali sapunika kewentanane mangkin inggih titiang melat pisan mangda sida ketemu ring sareng sami maawenan kadi mangkin titiang wonten halangan pisan ida mok seda titiang melat sampai saking pengawit dawa ke ngawit titiang ring puri wonten karya di puri jero kute yang puri kali orang kangen, aduh ngawet punika, ngawet pale dan situ anduk di tiang ngiringan. Nah punika teh ring sareng sami, sana wangyang di tiang, benjang di tiang baca ngiring pisan, jane wenten kalah pertemuan, di tiang melet pisan ngatur pengalaman di tiang, sana sampun, punika pisan, inggih. Di tiang ngiring ida cukup gede sering di tiang sering pisan di tiang ngiring ida inggih sering pisan memberikan pandang-pandang ngatur-ngaturan sana tapi sana tuan di tiang ida lebih nah sepunika inggih nah kadi sapunika ring sareng sapi yang jelas punika kadi makin kondisi pisan Raris pring masyarakat ada sios kondisinya makin royal duwe pada mesios nah punika kuring ding desa adat duwe suang nah punika kadi ring jombrana bahasa dunia gitu sampai kewentanane ring jombrana kadi punika sampai kewentanane wenten namanya moncor nah nika sampai kadi paket nah sapun nabi untuk menyikapi raris punika suang jelas punika pengangine umum waca bobaduran punika dados satu batas bobadur yang ketinggian duwe menawi nenten langkung ring 3,5 meter makin naik di atas mobil kurang lebih geni sapun sekitar 4,5 meter nah agak menyentuh kawat-kawat duwe nah punika malih siki sane nenten dados saja kompromi mangkin niki kabel-kabel wifi niki banget sekali mengganggu pisan kewentane pengadagan duwe nah sejauh ini dari puri mepekayun jauh sebelumnya sampun pengelisir puri lebar itu sampun mekayun duane itu pacar ngadagan ring kemerdekaan sang mancu sang seda mawenang ida mepekayun dagi muput sane patut risikonya membuka kawat punika wenten TL dan lain sebagainya nika harus diabas sami nah punika di tiang majang ring sareng sami malisiki raris ring wangse duwe sane medal ngide sane wenten ring Bali wangse duwe sane wenten ring Bali sina sampun ide dalem sane rien pinake ngawawu rat duwe sane rien ide sane mapice kewenangan mungkin kewenanganipun mungkin pengadaganipun sang kepuputan napi punika mangku walian nah punika wenten harus klasifikasi sane patut angge nganutin ring sane kepuputan napi kamu proteke sane kepuputan punika tadi nggih inggih menawi menika garis besar yang titiang presiden ngaturin angin mengawali titiang pengawal per video call titiang sida metemu kadi mangkin sareng sami nawak matur sistem pesan inggih matur suksema berikan tepuk tangan kepada Ratu Haji Ide Bagus Gede Pidade. Jadi apa yang sangat dipaparkan sangat luar biasa. Semoga Ratu Haji kantun mersidayang join. Nggih,
Kantun mersidayang Jewin Ratu Haji. Ngiring nyadio pesan di tiang. Inggih. Nah santukan iki ke banda untuk galah ide. Narasumber sane nomor kalih durung Jewin nggih. Durung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih di tiang inggih. Nggih. Narasumber sane ping kalih. Cokor derake kertiase nggih. Nggih. Swastiastu Ratu. Oh nggih, durung. Nggih. Karena ada kendala beliau untuk ikut join. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat sibuk, punya kesibukan secara adat maupun agama. Sekarang saya buka sesi diskusi bagi Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada beliau. Namun silakan Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang ingin mempertanyakan sesuatu ya, karena beliau nih keahliannya adalah keahlian yang sangat langka nih. Ya, tidak banyak jumlah undagi bade di Bali sekarang. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu untuk berdiskusi pada hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan, angkat tangannya. Inggih, satu. Lagi satu. Inggih, sampun kali. Laris, Tuaji Alita. Panitia mohon dibantu mic. Usan gitu. Ratu Haji, sandukan mic kantun padam. Ngiring kita dengarkan Kiki kebetulan narasumber sampun join Malisiki. Nah, Mangdo Pupur sami narasumber Raris. Ini wenten pertanyaan dari sang. Om Swastiastu. Swastiastu Cokoda, Profesor. Swastiastu. Suara ide durung kendan. Durung masuk niki suara ide durung masuk. Kirang keras gede nih kan. Durung masuk suara ide nih kan? Halo, nggih. Nah, nggih. Sampun atuh. Haris atuh. Galah katur. Ampura niki. Ampura para raos. Iya. Nggih. Angkat pun nih matur nih Sumatera nih malu. Inggih Raris tuh, Raris. Nggih Om Swastiastu. Para rao pemekasnya Agung Paramita sane Sukseman Titiang selaku moderator Ajin Titiang wau Ibu Saji Pidade ring Siman sane Wangyang Titiang para rao sareng sami pemilet acara sane Wangyang Rainane mangkin Titiang saking puncak Ranupane ulun Danu Ranupane Semeru Agung ampura pisan iki dan boleh secara langsung sadu ajeng ring para rausan sami wau Titiang sampun datang ini kewentanan ayah-ayahan karya tetangunan Badi ring kewentanan karya lokal iraga dan iriki ring Bali ya sebunika Titiang nenten malih matur ini kewentanan filosofi kewentanan Badi iratu sareng sami sampun wikanin wantah warisan leluhur iraga sampun api muputan kawitan iraga mararapan antuk silih sinunggil sarana Badi ngingsirin inggih punika layon saking puri saking jero rumah griya ngantos ring setra sapunika. Enten iki amale matur ini kewentanan prasarana papayasan Titiang Mdoyo Haji sampun ngoikanan. Nah Titiang akide matur ini kewentanan
teknologi sekali tema rainone makin sapun api maduang ini kewentanan kemajuan yang makin ring kewentanan tradisi kearifan lokal ne sampun kiraga warisi sekali makin asbun ke. Ampura ratu bahasa campur gede nih ke. Pengalaman ini. Nggih. Bahasa campur gede Berarti? reantukan wenten audien Bahasa mahasiswa Nunjang, niki saniton midap pergi. bahasa Bali. Ya, Garis tuh. di Ampura nih, Ampura. Nah, bahasa budaya, bahasa Bali, kearifan lokal neplek bahasa Bali niki nggih. Jadi sarana untuk memindahkan jenazah Ampura kawitan saking rumah ke tempat persembahyaan bilu terakhir di kuburan seperti itu. Dados kita tidak masuk lagi ke tatanan filosofi, kita masuk ring tatanan tradisi modern, bagaimana kita tetap mempertahankan tradisi pembuatan sarana badi di satu sisi, di sisi lain kita dihadapkan kepada teknologi seperti sekarang. Titiang pernah nyarengin tetuan-tetuan Titiang pengayah-pengayah undagi pemekasnya ring ubud, dua generasi yang nyarengin ini kewentanan pekaryaan bade sane lami sapunika Titiang jamin Titiang juga yakin itu Gus Haji juga sama punya pengalaman seperti itu. Jadi pakai tinja kan, tinja. Titiang wenten sebenarnya PowerPoint akide persiapan buat acara puniki. Jadi izin Gong Paramitat yang share power. Inggih, Raris satu, Raris. Raris, panitia bisa membantu untuk menampilkan PowerPoint. Satu, sinyal nih. Nih, mohon ditunggu dulu nih. Nggih, mangga PowerPoint Titiang harus di sana. Jadi tradisi penggunaan pakai bambu sebenarnya di sana. Tapi dan full dengan konsekuensi waktu begitu panjang sebenarnya. Jadi waktunya cukup lama 3-4 bulan untuk kategori badai Gunung Semelan, Gunung 7 lah. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Gus Haji, tahapan-tahapan gunungan dari Gunung 3 sampai Gunung Semelan. Gitu. Jadi untuk Gunung Semelan, Gunung 7, Gunung 5 biasanya 3-4 bulan kita prepare persiapan. Dan yang terakhir mungkin pengalaman Titiang bagaimana bambu itu kusut dan lain sebagainya sehingga ada proses ulang lagi untuk memperkuat daripada konstruksi. Intinya sama, jadi sama kekuatannya patah dengan teknologi sekarang yang Titiang geluti. Jadi kebetulan Titiang oleh pengalaman juga di bebangunan, membuat bangunan ring hotel. Jadi Titiang coba memadukan konsep stiker, jadi stiker Pak besi ribet nikel, jadi disambung-sambung dan lain sebagainya dengan konsep tetap bambu menjadi acuan lah istilahnya. Jadi tetap bambu menjadi acuan. Jadi modernnya teknologinya Titiang ambil, jadi Titiang tetap semah-semah dan lain sebagainya. Intinya bambu itu menjadi bahan yang memang dominan di dalam penguatan daripada badi yang bersangkutan. Nah, niki yang Titiang pakai konsep bagaimana memadukan dua itu sehingga kayu-kayu tumpuk-tumpuk nih kok. Jadi yang macet nih kira tuh.
apa namanya jedos yang kita jadi dosinya. Yang perlu kita sharing sebuah pengalaman bagaimana mungkin kan di bawah Sawi udah bagus saja bahwa Wenten ngangip mobil sekarang, kemudian pakai roda dan lain sebagainya. Wenten yang masih tradisi sekali di tiang Mariang Ring Ubud. Yang menjadi kunci adalah bagaimana antara kekuatan Bade dengan kekuatan daripada Kramo Nesadi Nyanang Bade yang unikal. Jadi ini harus diperhitungkan dengan matang. Sang sane dados unagi. Kalau pakai roda itu tidak ada masalah, sudah bisa tetapi begitu sepakat akan ngangen Kramo ataupun tenaga, jadi bagaimana mengatur kekuatan kita, jadi sema-sema dan lain sebagainya, banyak sekali sebenarnya di dalamnya yang perlu kita pertimbangkan, sehingga antara Bade kemudian kekuatan Bade sama penyanang niki, jadi dapat ditang karena waktu juga niki cukup singkat, mungkin 3 yang perlu dipertimbangkan dalam keadaan dalam kondisi seperti ini adalah tetap kearifan lokal kita tadi karena niki timbang dan harmoni lah, istilah harmoninya ya pasti Bade wadah sebuah persembahan kepada leluhur, kepada kawitan dan lain sebagainya. Seimbangnya mungkin masalah kemampuan daripada tenaga yang Ring Ubud strata kita masih membangun hubungan becek ring keraman-keraman kita menggunakan tenaga. Nah, niki di dalam kaitan niki ya pasti keharmonisan kita ring keraman kita, masyarakat kita ring Ubud. Ke yang kedua, ketiga unsur Tuhannya Nunasica dan lain sebagainya. Karena 2 niki antara struktur Bade sama Kramo niki akan bertemu sehingga nanti akan terjadi hal-hal yang dianggap susah untuk menghitung lah, mengevaluasi. Seberapa kekuatannya dengan kekuatan tenaga apalagi Nunasica sami sebelum ngarap daripada Nabi Adana Kewenten. Nah ini tradisi modern di era sekali makin para pelanjut nanti anak-anak pelanjutnya senang dan lain sebagainya, di samping pemargi-pemargi yang umum seperti sekarang yang spesifik seperti inilah bagaimana bisa Nabi Adana tradisi Nunasica hubungan becik sarang Semeton, Kramo, Sarang Sami, yang terakhir ya Badenya yang memang secara struktur desain yang dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Menikah kira-kira Bung Paramita, moderator, bersedia tidang sharing niki kebetulan genah pun niki ring renovane, yang ayah ring Semeru seperti semoga ada manfaatnya buat adik-adik, buat sang sanes senang menekuni ini kewentenan pemakin yatnya silih-silih dari pajayatnya fitrajatnya nganin makadia pemeraman seperti itu. Nah menikah dumun dalam bidang ring saji semeton sareng sami titiang puput dumun sampau riki. Semua Gung. Nggih, matur suksuma. Ratu Cokorda Profesor. Tepuk tangannya untuk beliau. Nggih. Ratu Cokorda sampunang dumun medilar niki, santukan pasti ke sampun Balai bos-bos, ada beberapa pertanyaan dari audien. Baik Bapak Ibu sekalian, karena 2 narasumber sudah menyampaikan materinya, jadi kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, para hadirin yang tadi sudah angkat tangan, silakan sekarang waktu diserahkan. Tes. Yeah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sedurungnya yang memperkenalkan diri dumun, yang dari Ikatan Arsitektur Indonesia Bali, nama Ide Bagus Alita. Kesehariannya saya sebagai praktisi arsitektur yang kebetulan paling banyak ya pekerjaannya tentang arsitektur Bali. Nah, terkait dengan tema hari ini adalah bagaimana teknologi itu bisa berkolaborasi dengan arsitektur tradisional
khususnya Bade. Suksemo, Ratu Haji, Pidade, sarang Ratu Cokorda. Patut mungkin narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, yang mengarsiteki Bade pada umumnya di Puri dan di Geria. Titiang tidak bertanya, cuman pingin Iratu narasumber berdua menceritakan kembali, gitu. Menceritakan kembali. Di sini ada menarik tadi terkait dengan teknologi, bahwasanya arsitektur Bade itu bukan tidak menggunakan teknologi dari dulu, menggunakan, cuman kita kadang-kadang terjebak dengan kata-kata teknologi itu harus berbahan modern, besi dan lain sebagainya. Padahal teknologi Bali dulu itu seperti yang dibilang sampai sama Cokordo tadi, Ratu Cokordo, menggunakan tinja itu, menggunakan bilah-bilah bambu itu sebenarnya teknologi lentur sebenarnya itu. Untuk kelenturan, menjaga kelenturan yang tingginya sekian meter itu dipakailah bambu. Itu teknologi sebenarnya itu. Bukan karena tidak ada material waktu itu. Nah, ini ke teknologi dan beberapa ikatannya dan lain sebagainya. Terus kemudian Titiang berbagi cerita aja. Niki pada umumnya Ratu narasumber berdua barangkali Bade itu biasanya ada beti di dalamnya. Nah, piring sejeronang karya-karya Iratu sarang kali nih ke berisi ya beti itu ya, itulah tiang utama soko guru yang memegang struktur dari bawah sampai ke atas, menjaga keseimbangan itu, kekuatan juga ketika terjadi gerakan gitu. Nah, kemudian Titiang juga ingin mendengar pengalaman Iratu untuk kegiatan membangun Bade ini kan tadi ada dua versi material, yang menggunakan kayu yang dianggap modern, yang menggunakan bambu yang dianggap tradisi. Kira-kira perbedaan antara kekuatan yang mana lebih lentur, yang mana lebih bertahan, karena beberapa Titiang lihat di medsos gitu ya, beberapa Bade yang menggunakan konstruksi kayu itu tidak kuat dengan gerakan atau goyang kiri kanan kan, secara tektonik itu tidak kuat dia, kemudian patah dan lain sebagainya, banyak itu, dan ujung-ujungnya itu adalah menggunakan kayu, menggunakan perekatnya berupa paku. Kira-kira itu Ratu yang bisa sampaikan. Terus yang terakhir, niki apakah ini gugontuon atau kultur bisu gitu ya? Bener enggak niki secara mistik ya, Bade itu bisa dibuat berat gitu nggih, dari orang yang memang tidak suka atau undaginya mungkin yang pernah bermasalah dengan yang menggunakan, sehingga Bade itu supaya agak sulit diusung gitu. Apa benar ya kultur bisu ya, mulok itu nih yang dengar seperti itu, apa bisa itu nggih Anika Ratu sarangkali suksemo. Nggih, matur suksemo Haji Alita, sangat menarik sekali niki. Beberapa pandangan sekaligus pertanyaan dari Tuh Haji. Untuk selanjutnya, Laris kalau ada yang bertanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, suksema Pak Agung Pramita atas galah niki sareng narasumber Tuh Haji mekekali. Perkenalkan tiang Oke niki sareng teman-teman di Ikatan Arsitek, kebetulan diundang niki sareng pameran kan. Tiang menarik sekali niki tentang arsitektur Bade nggih, khususnya undagi Bade gitu, karena terus terang pada masa kecil itu tiang sempat terlibat, teringat masa-masa pembuatan Bade dengan begitu karakteristiknya, uniknya, pakai bilah-bilah bambu, kemudian diikat dan juga strukturnya memang benar-benar menjadi kokoh dan menyatu. Tetapi mungkin khususnya di pedesaan di pinggiran itu sangat jarang yang melihat konstruksi seperti itu. Kebanyakan yang dibuat itu berbahan kayu, bahkan sekadi mangkene sekadi numbas pakaian dan ampun wenten dengan langsung nelpon tahu dan. Nah, niki pertama yang kenten metaken niki
yang tergolong bade sama yang tiang bilang dalam tanda kutip kodian wau yang dijual di tukang wadah kan nggih. Napi nike bisa disebut bade juga atau dengan metode khusus yang bangunan napi wadah niki yang bisa disebut bade kan dan napi kategori nike. Terus raris kekalih terkait dengan tema teknologi niki kan sekadai wau nike untuk kemajuan peradaban kan dan hal teknis mungkin seperti yang disampaikan Pak Agung parameter tadi pemakaian mobil niki terus terang sangat menggelitik di pandangan tiang gitu. Mungkin kalau sebatas pakai roda untuk ngusung ke setre masih kelihatan logis niki, ada pengabih di sana-sana niki kan dan niki bahkan pakai mobil lebih parahnya lagi jek sampai ngider mobil niki di pemunan niki nggih. Tinggal nunan mantan layon niki langsung ke pemunan kan dan niki kenyataan makin terutama setre-setre yang aksesnya bisa langsung kan dan sampai tiang kebetulan tiang di Tabanan di kampung tiang boleh diberikan kesempatan menata di Prajopati ini ke tangga dagingin tiang mangdatan dados tuun kan dan kendaraannya kan dan nah niki tiang nunas pandangan terkait dengan teknologi itu yang kita kemajuan peradaban justru tiang ada sebagian kecil niki kemunduran peradaban yang terjadi dengan pemakaian mobil kan dan dalam hal pertanyaan kedua niki napikah kita tidak bisa membuat suatu kaedah nggih ketentuan atau forum lewat majelis madya atau apa ada ranah batas-batas yang memang boleh dilakukan terhadap penerapan kemajuan ini dalam hal pelaksanaan upacara fitriyatnya niki. Nggih nika suksema ageng nggih. Nggih, suksema Pak Oke niki calon doktor ilmu agama dan kebudayaan Universitas Indonesia sangat luar biasa. Saya buka lagi satu penanya, ya saya harapkan anak-anak muda niki, ya ada yang mau bertanya? Satu, adik-adik mahasiswa ini, ada? Atau masih mau mengikuti dulu? Ya, baik itu tadi dua pandangan sekaligus pertanyaan dari audien. Tu Haji sarengkali, kantun join nggih? Kantun join? Tinggi. Laris mungkin yang pertama saking tuaji ide bagus di pidade. Rarisang tuaji. Iya. Di tiang wali tertarik di tiang ring paus pertanyaan adik-adik lewawu becik pesan. Yang mana disebut kategori pade, yang mana disebut dengan wadah, dengan pengerjaannya wenten dengan kayu, dengan bambu dan lain sebagainya, dengan paku, aneka becek dengan era kekinian tu punike radis. Iya. Nah punike sike ini makin rahina galah. Dan kantun anake nyekeh sawo kadi makin. Ngange galahnya panjang-panjang, makin pemuput karya duwe megelis-gelis lah. Punika mahawanan mengganggu, sangat mengganggu tugas daripada arsitektur pade. Sana uning mekarya di bidang punika. Ya terpaksa disikapi dengan nika sampunipun dengan kayu. Nanging nenten luput, nanging terluput. Nika wantah bahan serana sane pacang angin ngadagang napi ke bawah wadah, lelunguh, napi bade, kadi mangkin, anda dikejar oleh waktu, megelis-gelisan, bahan pun tetap punika ngangge unsur kayu wenten bambu ada punika raris penyalin. Nah nikolah benang kasa kain
kertas-kertas atau punika serana sampun punika punika nggih. Makan untuk mempercepat mahawin makin kayu lah yang paling pas serana jagi yang ngadakan badai punika napi ke wadah. Punika nanging untuk memperkokoh struktur daripada badai punika menjepit antuk bambu. Napi ke angin penyemah. Napi angin jepit saka menghindari patah dan lain sebagainya. Punika lah bahan baku daripada pemereman, wadah, gelunguh, ke bawah sepading. Punika. Punika kawentan ane kadi makin. Sitiang kalau sering kadi punika. Dua neng galah tu tapi maliring badung. Galah yang menggelis-gelisan pesan. Iya, punika tu awal kita rekayasa. Punika rekayasa sanging. Nanging pakamnya tetap mangi kadi punika. Manut dengan agam-agaman. Pakam daripada kosali. Nah, punika amunapi pacangannya mengkondisikan di daerah setempat punika. Punika nggih. Nah, punika sampun kadinunyan adik diwawu mamaos. Tapi puniki adalah merupakan gukontuan. Nggih. Puniki berdasar untuk gukontuan nganusin pakam sana sampun wenten keriyena. Nika wena tetap masih kita memakai kadi punika. Ini hanya makin teknologi malah kedek bergeser. Wenten ngangen bor, wenten ngangen paku dan jekari meikat kadi dumun bertegul ngangi bubetian. Beti sale kapal mesti tiangnya sale papat mereka ngati. Nika bertegul memara rancang. Nika membutuhkan waktu panjang. Dipercepat makin untuk usuk menjepit untuk bambu. Ya puput alar kadi sapunik. Itu rekayasa undagi. Pada penampilannya tetap tadi punika pekantan ya. Apakah itu salib bos mistisnya napi kari ke? Tadi mungkin pada tadi sing tadi benegan. Punika. Nggih. Wenten ane kadi sapunika. Wenten kadi sapunika. Sedikit ke bawah ujar ala menawi terdengar ring karnan sanging munagi yang ida meduwe kawisesan amonto. Nggih. Nika kawisesan sanging kawisayan sanging punika. Jak wawu kan sana di pong juru sanangnya sampun gut tu bohong ya ne. Nika kawisayan sanging. Yang tu wata sangingnya nanan. Jangan margi tu. Punika kawentanane. Nika anu usak-usak nika sampun nika takena. Kantor wenten kadi punika kantor pusat. Nah, kadi dunia becek. Nah, nika wenten pedagang polisi duri bisa lagi ditian di dunia. Yang make mobil panika jak subengenasan cara pengelanyen. Ternyata sapun tapi kondisi banyak tuwe peran daripada apa banyak tuwe. Peraya penyibah kayak sing saja nyak pok di benang gitu nih kita mikirlah yang titiang masuk mau keram mau desa mau keramian pemuka ini pas ngilis pesan negak motor pekantannya cara nak singelanyen bas ini anu sing ada nak ngurung itu asane. Nah punika teh makin sapun api antuk menyikapi pendekan kita.
Ya minimal kali dunia dia kalau naik roda kali makin ya untuk meminimal penyandaran duit pada sarang roras. Sida kantor nantuk sebatas bebaturan yang umum kali makin memargi ring desa adat sana mangge bah romangke kadi tigang dina menawi kali dina jauh sibuk puput telepon punika menawi pesangon baton-baton saya cedul ke Banyar menawi sepan dados antuk mediolas pegotong royong aduwe ring Banyar pada sarang rora samulas diri sida sampun antuk nedona monika mangga rauh mangga ring petunon ring setra itu punika lebih logis kelihatan yang begitu daripada kadi tulian menek mobil atau bagi tapun apa yang tu makin jadi pemuda tu yang neng pacang memargi ke setra tadi dunia ni kan jak isi nang undak isi nang undak nang papat pengdo tadi menek motor menek ke petunon Deki luwung besar bertanya duit lecek besar tinggi malah bidang ini dia melat kesan ada boleh bertemu bersatu ajang tinggi melat dia ada boleh bersatu ajang lecek besar lagi pedagang tinggi amonika dia bersita Inggih Ratu Haji niki malih siki niki apakah perlu wenten batasan-batasan nika perlu wenten batasan-batasan sani cian manten sani dados digotong nganggen mobil sani cian sani nenten gitu. Apakah perlu nih kita niki wenten pertanyaan saking hadirin. Itu laris. Wenten pesan mekade upekara menawi yang tidak harus diusung oleh para istri nake batas saji tita mereka dados apa ngeriin kepedunan punika yang ada kan petukon sosial sale patut mau punut minimal sarang 5 sale nyuwun punika dengan nah raris ngukur sampun bade wadah bade itu mendaging roda nah malisiki kala nganyut ke segara menawi keluar yang di gunung-gunung keluar pun ketuka itu sia-sia di kepala luar yang tampak ring segara ke segara kena pacang nganyut punika dados memontor udah dua lagi kena segara nah punika atau titiang punika kemana dados untuk mengerat yang saji tipsa dados sampun yang neng wata terbatas juru pundut yang sampun banyak duit tedun ya kadi titian ngomangi kan Gianyar Badung ya kari terem pesan batas saji duit sami upekara sane kepetunon kantun sida untuk memundut yang neng wadah pade duwe raris sampun makin cara makin nak wanta agak nyinyir gede lanang jane awene jane yang sida lanang jak mulu mata tekan daripada angkat ater lu belajar dengan padi apa dengan padang amun nikah Inggih, matur suksema. Banyol tadi. Inggih, matur suksema. Ratu Haji. Inggih, sampun dekat. Inggih, sampunang dubun metilar niki. Baik, untuk selanjutnya kita berikan waktu kepada Ratu Cokordo Profesor untuk menanggapi beberapa pertanyaan. Laris Ratu Cokordo. Nggih, kantun join atuh. Laris atuh, niki wenten pertanyaan nih, Titiang logjak niki titiang ring di samping
danu niki kira-kira mau panen niki. Nyerok cak dulu nih kapeng unta dulu nih babu odar serang kijang dua haji ring kesiman warta patut nih ke ngi mobil. Nah ini kan perkembangan lah istilah perkembangan. Makin rasa yang dijang purun mati rasa, rasa tidak nanti purun munggalan yang campur nanti sekali bawah cida bau sekali tan wenten ajak siro itu istilahnya nih kita malih mewali rasa ya sekali rasa punika gitu. Kira risan yang dados ya mana tradisi zaman macina paikatan sepasamaton dan sesidan-sidan pan dan bersedayang pun yang iko sampun masih muput masih pemargi ya muputan ini kuentanan lincir-lincir raga sampun tidak ada turun sila rarisan niko ngange rodo beci ngange tenaga ngange penyandang hamid c nah niko nih tapi ngajeng di jang purun matur rarisan yang dados jadi pos terus haji kau ampun bas datang perodo gitu Suryaan masih nampak itu ngangi semeton sami itu naseng ayah itu naseng pekarya semua itu di memang hubungan harmonisasinya tetap memargi ya sebenarnya nah itu yang pengen tatumun kita mau aliring kapal pertama nih penagihan pertama ini kuentanan teknologi yang boyot teknologi kawin-kawin ini raga dumun nampun istilah nih man dan tinya ceraken nih kok campur luar biasa yang makin di tiang nyurianan ring wewangunan buat bangunan dan lain sebagainya konsep niko sebenarnya terjadi SNR niko konsep tinya niko merpat niko tidak terjadi pergeseran ya jadi bentan tarikan dan lain sebagainya. Nah niko campun nah yang lebih condong tradisi dan modern gitu teknologi wantah akide wantan makin ngangge serut menawita makin teknologi nentan ngukir malih ngangge tapi ada kita tapi pengodian ini ke wenten ngangge ukiran nah yang dados saya campur-campur gitu pang wenten mesti kekaryaan tangan lah istilahnya santukan yang campur wenten use tangan sepunika harmonisasi manusianya dalam artian kekaryaan tangan dijamin hasilnya biji yang dijang ngangkat biasanya nekene anu dados lah nggih tapi kan komputer kan istilah tapi ada kokodian pengawak nih puin-puin aja dados anggi tangan seperti geran tangan dan wantah kekuatan ring penyemah ngangge tinja penyemahannya masih bak-siba di selak-selakan tinja ke genang semah INK makin ngangge taru semah bungkulan ya. Itu harus dikontrol dicampur yang pengalaman kita harus kontrol tidak sendiri kontrol. Mangda metinyaan radidur sarang beten seperti. Enten dados meleset gitu. Meleset niko bermasalah. Nah niko nah daging beti tergantung makin gunung kuda yang gunung pitu daging ngakutus beten-beten daging masih beti mangda jangkap dan mangda kuat. Santo beti niki jadi ngamal balian-balian seperti itu. Genah layon yang tidur ke gamelan untuk beti kan daging sunduknya kan. Yang biasanya enek daging nenam nih kan yang ngamal antara bali-balian genah layona sarang genah pina sanana sebenarnya. Diberikan sanaan daging nah niki lah 12 meter, 13, 14 meter landang niki genah nyeliwah dia. Bodang bading menekun, nah kiring sor medaging, tapi kan sunduk ngamal bale-baleane merarapan untuk beti
kegamel untuk sana naspun. Nah, niki prinsipnya masuk akal nih. Kalau toh masalah ring tinjah ring titiang ring pepalihan ke gunungan nika gunung Siki gunung. Niko bermasalah selami nendam tiang niki kantun ngamel kegamel untuk di semah malih. Niko ne ngamel yang ada keyakinan itu ada masalah. Tetap unasica ya sikitnya sekali bawah sawawu niko. Nabi wenten klinik-klinik yang dibilang berat dan lain sebagainya. Titiang nenter malih wantah nunasica ring ide susuonan titiang sirajanya nyarang titiang nyana ini kuentanan titiang matur ring kraman titiang nunasica ring dijaja keyakinan bangsa titiang nunasica tiko dan nunasica dicari ku ring pro dalam ring apa Lastirto niki yang titiang Bantang karya seni, karya budaya, karya kearifan lokal, karya sosial seperti mereka mengerjakan pemarian. Dan di samping secara struktur alamnya memang diperkuat sekali di bawah sawawu. Dinya. Nah niki kembali malikide ada nikah sekali di bawah sawawu itu saji masalah waktu lah istilah. Niki mungkin waktu kali 1 bulan yang pegadang sekali ampura ada niki ditaring batur. Ada wantah 14 hari sesidan-sidana menikah. Terus tetap harus ngelembur lah istilah. Waktu tetap waktu kalau ngangetinya sampai 3-4 bulan lumun sering-sering. Nah niki berkembang tapi teknologi niki dicang rasat nenten tetap niko kantun tradisinya nampak makin ngamat doang tradisi kali. Nah daging masih besi kide angge penguat Bang nenten nah ragu-ragu santo kan niki pun kekuatan masa kramo ditang boleh dawak niki ditang duwe piana plepon yang mantu karyaan sih kena pemeraman termasuk viral kemarin begitu ngantar mau pangsa kan ring Betty sapa nika ring buntaran mau pangsa kan sampai goyang ditang wantah matur wantah besar yang disang yang widi nek gambal ditang enten kantos pemeraman kantos pungkat aspunika. Dan iki 3 keramaan titiang, ada titiang lunas pemargi petunjuk. Kapten 3 ya dikes ke di bawah sawawu. Niki angge titiang Bantang. Nenten mersidayang titiang ini kekuatan sebenarnya dawal niki mapangsa kan bade. Matimal etapa terakhir nih ke keramaan titiang ring berbuyung. Puncak semangat, sampun sekali, ampura sekali terawuhan, sampun jadi nyarangan ini kewentan muput dan tidak menduwe semeton, panak, akhirnya alam, enten lobang dan sebagainya, asunggara lah, nenten kantos pemeraman sampai kantos pungkat asponika. Nah niko titiang, nah niko nomor kali tradisi modern, titiang lebih bagus tradisi modern. Kalau teknologi akide paling mesin-mesin sepunika nah mungkin pengodian katanya ngangge tapi ngangge print-printan tapi nika. Nika wanda tetap proses niki mangda memagi pakeling makarya sedurung pasti kok sampun guna ban untuk kramo juru-juru titiang puniki jadi kekaryaan niki mengawali lah proses aspun nika. Bosan kenten pakeling, laban-laban, apalagi karya batin, jam makeh mesti menduwe pengalaman karya nago asapun iko aja. Wentan kenta lah, bilang linggo niko sami linggo genah tempat asapun iko pasti ko sampun sangsane nuenang karya nang genah pasti ko kapan-kapan nang Suryana loh mereka nah irago pun api menyapa menyikapi ada nang laban dan lain sebagainya. Dan segan dan lain sebagainya mangde istiana rai jam dan tapi kekaryaan menarik aja nika sane pertanyaan tapi ya bentar malin kigo tapi bentar pertanyaan niki ampura nih ngelantur nyana niki ring niki Wenten malih siki nika ratu nggih wenten malih siki nika inde apa perlu wenten batasan-batasan niki santukan mungkin wenten tren
ngangkat bade nganggen mobil gitu misalnya. Apa perlu niki wenten batasan-batasan? Nah niki sampun nah rasa gitu. Tapi yang rasa rasa persembahan gitu. Di bawah sewawu pun itu saji nika yang dados. Nah, santukan sekali makin media sosial dan lain sebagainya. Ikan dan turun. Di bawah sewawu pun dan cerita kador senglah nyamon senglah nabiran semeton dan lain sebagainya kan diki menunjukkan bakti lah istilah apalagi lingsir aku benar boleh nah nyungsung kan iko kawit ini rago dengan arti yang rago ini kita kembali ane metu ada serasa yang dicampur pantan iwang ya nanti Inggih, jadi ratu. makin yang dicampur sepun iko bakti nah yang ICN masih pemargi ya sepun iki dan ya terakhir akhirnya menjadi daya tarik ini kan bersatio sepun ikon yang pun wanta siki wanta bakti tresno kan kepanaan tresno tapi menanggung ngain pisau kita nah niki waktu kita terus apa aja pegadang sampun harianan sebagai proses niki tanpa mengurangi tradisi kearifan lokal Ratu Tiang Serang Sami waktu yang ida betaro mau pakele dan orang serang pramo tapi kene ireng sarang yang karyana dalam bentuk nah pun api outputnya hasilnya atur malering para nonton para becek sekali ring dawag nikiring atur yang medui sesuona ring pura gunung lebah campan ubud kaitan ring udah betara yang belum dan batur asana taniwang di tiang ariana itu jadi maturan di tiang ring itu betari batur itu betari bincang ring pengayah itu jeruk di batur nikah ngi dasar ngawit kan sami senang pemati senang kan kalau propon dan sampun senang sami yang yakin mas pengampuran iki sang sane karyano pasti senang galuno ke genah nih sana kejujuran sebenarnya nah nika kira-kira banget itu mas pengampura mana itu nah iki nabi bawasan sakral rasa nabi itu nggih nika demen Inggih, matur semua Ratu Waji sareng kalih. Sebelum kita tiba pada sesi terakhir, ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, oh ada nih Kak. Iya silakan. Bentar malih siki niki, Ratu. Unas galah dumun. Silakan. Nggih, Om Swastiastu. Tiang izin bertanya. Perkenalkan lumun nama tiang Ibu Tude Parya Pradana dari Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa. Jadi tiang ingin bertanya sebagai mahasiswa atau generasi muda. Baru-baru ini mungkin beberapa bulan terakhir tiang melihat bahwa ada fenomena petulangan niko yang dibakar di atas mobil. Tadi kan disebutkan ada pemerman badai yang diarak menggunakan mobil. Nah sementara niki petulangan dibakar di atas mobil. Nah yang ingin tahu terkait pendapat dua narasumber Atu Aji sareng Atu Cokordo, bagaimana niko pendapatnya? Apakah itu boleh atau melenceng dari aturan yang ada? Terima kasih. Terima kasih adik saking Undiksa. Ada lagi satu? Ya silakan mumpung di sampingnya itu. Nggih, Om Swastiastu, Om Swastiastu. semua untuk galah sanes sampun kepicayang ring pada waekan titiang sedurungipun Lograyang titiang nguning ayang anggo titiang wasto Ibu Tuega Putra Pertama saking Universitas Pendidikan Ganesha. Nggih, moderator sarang Ratu Aji Ratu Cokodo maka kali sampun becik pisan nika materi sanes sampun kepicayang nika nggih tiang jagi metaken nika waktu titiang ring jeroan titiang niki wenten dumun kasar titiang niki na alang nika dadosne peka tiang nika nggih tiang aja ampun rika ke tengos bade nika tiang takene ke wenten pebinayan nika papage sareng kedapun nika yen perbedaan nika ring merap sareng tan merap nah napi nika perbedaan nika
Ratu Haji Tarang Ratu Cokorda Tarel yang mataken poin kedua nika ring sane anak sering ngabeh nika napi sebenarnya kegunaan atau utawi fungsi iraga to wenten ampura kasar titiang menek nika ring napi yo nika wastan ring bade nika napi fungsi nika poin kedua dua poin nika sane taken titiang nggih untuk kalah tiang wal yang titiang suksema. Baik, terima kasih tepuk tangannya untuk dua anak muda yang sudah mau bertanya. Ratu Haji Sinarang Kalih, riantukan iki ke Bande untuk galah. Raris, Ratu Haji Sarang Kalih nyawis menjawab dua pertanyaan adik-adik mahasiswa sekaligus memberikan closing statement. Nggih, pinake penyina batur. Kenten. Raris saking Ratu Cokorda dumun. Raris satu. Haji atur nuhun. Wah, narik cerita atur. Inggih, Raris Ratu Haji. Nggih. Om Swastiastu malih. Nggih. Pengukuran Ratu Cokorda, aditya sering ngiring nunas kita pemagi-pemagi itu siasa. Tak dimakir itu wadah hida sana ngamal dipuri wadah sana ngamal induk ya. Dua ini itu pegelaran Sri Haji. Rauh hida kantun itu pemperagaian Sri Haji. Diatur di jalan ini. Nah di dunia tidak akhir memaos. Punika renam. Utang budi. Ring itu pitra. Dewa. Ring itu pandita wiku. Anika memaos renam. Menapi sida dan untuk ngayah renam itu punika. Dewawu pertanyaan adik nika saking Ganesha. Terjadilah suatu fenomena kemarin yaitu liwang di daring Nusa menawi nika petulangannya metunjal di atas mobilnya. Nah punika salah satu unsur renam pekayun tuh. Napi ke wenten titipan, wenten pebesan, napi peluasan, napi renam pekayun anak cucu pengketu pemargin punika anika teraris pekayun malih anika pekayun jak metunjal motor itu ngenten nah punika yang jelas titiang matur iki bos kejorok kantor sampun enten becik besan gitu. Ada punika yang dados dejek itu becik kan nesios puputan antuk renam madu sampuna iwang ring pemargi iwang ring sesana ring desa-desa. Nah punika dia kadi titiang gitu pesan ya diam wenten pekayunnya muncul sampuni sini gitu bos ngilis pesan punika sekali ini patut nak pakai yang berdua sih gitu masih dia nah wawena rendam metan pedat nah punika pekayun nih oke nah punika dia taris batasannya di wawu dah sampun kadi punika batasan tinggi. Nah punika napi perbedaan pepaga dengan ane merap napi pepadman. Nah nika sami bentuknya lelunguh. Nah wenda nika pemidi malih. Nah dua ni pekak dados mangku aduh. Aditya Nunas sama ada pepadman gopani pun tetap punika lelunguh ayah punika ke bawah peremangke jadi banyak makarya batasanya menawi ben puan baca ngaben tapi ben telun baca ngaben nanti sami adalah lelunguh ayah kadi bebadungan tren ke bawah bebaturan jadi banyak makarya pepaga bahasanya punika wenten kadi punika wenten ngangerap wenten elenten merang nah raris malesiki punya nika menarik becik napi awan wenten nak negak di atas layon
Nabi punika kita pertanyaannya becik. Nika adalah siwa mudra. Siwa mudra nika siapa sila ida siwa. Makanya wenten yang Bali konsep siwa sisya. Nah, adalah salah satu simulus daripada siwa menari di atas mayat. Memakai ida burung manuk dewata. Ida adalah salah satu simbol daripada siwa menari di atas mayat mereka ke bawah siwa mudra. Awalnya siwa duwe tapi gusti ne berdua ida cokorda tudun ida dapat ida walunya sampun ke bawah siwa tiga. Iya. Tri Kusala siwa tiga, siwa Buddha nada kerta. Ida sang Prabu saya sampun mempegala ida sampai berdua awalan tri kata. Siwa Buddha raja kerta apa boneka. Boneka kawentan di Bali semua ada merupa dresta gugon tuan sana wenang memicayang pemuput. Adi ida cokorda nanti tiang sering kaki boneka. Nah, boneka adik-adiknya yang menawi patah kayunya kayak itu cukup dah, goda gede ya. Itu cukup dah ya, iya. Inggih, Raris saratu. Oke, para mitang moderator, para rawuh sareng sami pemilat acara puniki di tiang ngelantur malikide ini kuentenan mobil nah ini kebelin malih rasa lah arena membalas utang menawi itu wenten pebesan nah sepunika yang tadi tunas makna filosofi perkara nika ne jangkep entitian pura nika ne dados tunas dados pekelengan mangda wenten nah jadi nunyal mobil ibadeng renom mawit antuk kuentenan guna desta pemagi ne sampun aja punika pastika sampun akan nutup pemagen licin cara kedua tapi nika melantur ini pemagen nika ini kuentenan kendaraan yang lagi nika angin kering yang di PT ada pepesan yang punya lagi anu mobil sih itu sapunika yang dados kuning malering sang sane karya nih rago dados munas pengampura pangdadan menjolo lah istilah niki iya tadi itu nas lah iring tapi nih sampun waris nih rago nih boyo niki marokenon modern nih tapi nih dados modern nih dados kembang rago nika martia sebut nika nah nika nih nah ini lungo pun kau daring itu yang saji bagus karena mau beli gitu apa kadang anu nampak bisa sapun semeton dan karya-karya ring rado ring napi pasti kau sampun nah nika waktu empon gelas-gelas ya kararesan sapun nika sampun mau utama sapun nika waktu pendek galah pendek sidau masih ban muput teng pemargin licin nika ne mau utama nah nika rasa waktu sareng sapine ngerasain gitu nika nah kaping undat ini kewentenan melingiring bade wantang antar yang antar filosofinya kapun sampai katur yang itu saji bau makna filosofi siwa Buddha di tiang ya turunan lagi tukana wau filsafat campur di turun manusianya wantah ngantar para ramanto manu dewata sebagai nyarang mararahang margi sang sane kapuputan seperti itu nah nika pramita di tiang pribadi jadi
bau kenikang ring tu saji ya sepunika dados tunas ngalit alit dados alit. Nah, karyan seni niki sekalian menarik sebenarnya. Bentana acara sekali makin luar biasa niki. Titiang melat yang pungkuran sharing lah benten api nih. Titiang benten pengalaman. Menawi itu benyang pungkuran tan makin benyangan generasi mendatang yang jamin akan tertarik seni niki nak seni bakti ring itu kawitan dan seni niki. Dan sida nutuk ya stutan sami awan nika. Nah niki kita ngatur sub semua ring bawah lah. Seperton ring buri kawan mentenan acara sekali capon itu. Penggali ring untuk paramaita ataupun ngenter ini kuentenan pagi niki becek pisan. Iki benyang pungkur malih wenten iring terutama muda-muda niki ada lembu dan mungkin di mana mungkin mewah ya nara empun karyana sana-sana ya mewah pisan karya badi yang gini-gini niki utama sido menirago ngaryana langsung kawit-kawit nirago lincir-lincir rago malih tios malih rasana malih tios kita dia sultan jauh niki iring benyang ukuran malih bawasan yang sami bersedayang di tiap desa bentar ada boyoyong kirang dan nak tariake kesempatan lah istilahnya. Kemudian kanan ring setiap 4 bentar bentar ngayin sarangan untuk kramo-kramo sami bentar make masih pangin-pangin ya. Ada pemeraman romo sareng sami. Niki seni elaborasi persatuan rasa metu dados kekaryaan saya punika. Nika dengan minta yang bisa sampaikan sama adik-adik serang sami yang jelas intinya napi adane napi ne ayah ane karyane rago metu sang sane rauh sang sane nyarengin seneng mun napi seneng amonika seneng sang sane karyana nuju genah sane jagi ketujuh sebenarnya menika atur titiang malih pisan ditanunas gang pangampura berarti wonten kirang langkung enten atur kirang langkung duwenan salam titiang saking Semeru asapunika Lumajang Sina titiang untuk Ramasanti Om Santi Om Swastiastu. Matur suksema, berikan tepuk tangan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang masih setia mengikuti sesi kedua pada hari ini. Sebagai moderator ada beberapa poin yang ingin saya rumuskan di dalam sesi 2 kita hari ini dengan tema tantangan undagi bade di era kekinian. Yang pertama seperti disampaikan oleh dua narasumber, ada 3 aspek yang harus dimiliki dan diketahui oleh seorang undagi bade, Pak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah aspek filosofis. Jadi bade ini tidak sekedar sebagai sarana yang fungsional untuk mengantarkan layon ke setre, tetapi di dalamnya itu juga terkandung nilai-nilai filosofis yang sangat luar biasa. Ada konsep gegunungan, ada konsep pepalihan, ya. Ada yang tergolong andap, ada yang tergolong madya dan ada yang tergolong utama. Jadi ada nilai-nilai filosofis tidak sembarangan. Dan ini berhubungan juga dengan linggih Bapak Ibu sekalian. Ya, berhubungan dengan linggih karena ini adalah tidak bisa dilepaskan dari panugrahan Raja Bali pada waktu itu. Siapa-siapa saja yang berhak menggunakan gunungan 5, gunungan 7, gunungan 11 itu misalnya. Ya, begitu juga dengan pepalihan. Jadi di dalam bade ini ada nilai-nilai filosofis yang sangat dalam. Itu yang pertama, ada aspek filosofis. Yang kedua ada aspek teknis. Jadi yang sepakat dengan penanya tadi, Tuaji Alita, bahwa bade ini adalah arsitektur lentur ini. Memerlukan kecermatan, perhitungan dan keahlian khusus Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun tingginya
sekian meter gitu, tapi tidak pernah sampai jatuh. Ada juga kita lihat di media sosial badai-badai yang sampai jatuh. Oleh sebab itu perlu perhitungan, perlu kecerdasan, ya, perlu keahlian teknis di dalamnya. Ya. Yang ketiga yang juga sangat penting, ya, tadi saya dapatkan dari dua narasumber, ada aspek sosiologis Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita lupakan. Bahwasanya seorang undagi badai juga memperhitungkan aspek-aspek sosiologis dalam membuat badai. Sira ane pacang negen, berapa kemampuan masyarakat yang akan negen, ternyata itu juga diperhitungkan oleh seorang undagi badai. Ini pengetahuan yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Titiang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ratu Haji Sarengkalih, riantukan sampun mepice aja nih, berbagi informasi dan pengetahuan kepada kita semua. Semoga melalui forum-forum seperti ini ada generasi muda yang tertarik untuk melanjutkan pengetahuan-pengetahuan tradisional yang diwarisi oleh leluhur kita. Sekali lagi, matur suksema Ratu Haji Sarengkalih. Begitu juga para hadirin sekalian yang sudah setia mengikuti sesi pada hari ini. Sebagai moderator, saya mohon maaf apabila ada cara bertutur, penyampaian, tindak perilaku yang kurang berkenan selama memandu diskusi ini. Pinake wasananing atur, sinep titiang antuk parame santi. Om santi 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 om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mohon beri tepuk tangan sekali lagi untuk moderator kita di sesi kedua, Bapak I Gusti Agung Paramita. Dan terima kasih juga para narasumber yang sudah sangat semangat bergabung secara daring dan tentunya tidak mematahkan kita untuk mendapatkan beragam informasi dan juga ilmu baru tentang tantangan undagi badai di era kekinian. Dan untuk moderator mohon berkenan berada di tengah karena selanjutnya kita akan menyerahkan sertifikat dan plakat yang akan diserahkan oleh Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud bersama pengurus Yayasan Puri Kauhan Ubud dan pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud. Selanjutnya boleh diserahkan. Ya, inilah penyerahan plakat yang diserahkan langsung oleh pengurus Yayasan Puri Kauhan Ubud. Ada Bapak Ana Agung Ari Budi, didampingi Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bapak Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana. Saya minta tepuk tangannya teman-teman. Wah, semangat sekali ya, karena ini sangat relate dengan kita, era kekinian. Oke. Baik, terima kasih Bapak, boleh kembali ke tempat dan terima kasih sekali lagi untuk moderator kita. Terima kasih untuk teman-teman peserta, Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir siang hari ini dan tentunya kegiatan kita masih akan berlanjut esok di mana tepatnya hari Sabtu 12 Juli ini sangat menarik. Kita akan membahas banyak hal tentang teknologi dalam seni budaya Bali. Akan ada keynote speech dari Gari Nugroho, lalu juga ada panel forum yang tidak kalah menarik dengan bahasan peluang dan tantangan penggunaan teknologi dalam seni pertunjukan Bali dan juga peran Sangging dalam melestarikan dan memajukan seni budaya Bali. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk para narasumber, terima kasih untuk para peserta yang telah hadir sore hari ini. Teman-teman masih bisa tentunya menikmati kegiatan festival yang berlangsung di luar, masih ada stand, masih ada pameran hari ini dan jangan lupa untuk terus mencari tahu informasi terkait festival Brahmasara Bawana Mukti melalui Instagram di @purikauhanubud. Dan tentunya terima kasih untuk para sponsor yang telah membuat acara ini berlangsung hingga tanggal 14 Juli nanti. Maka dari itu untuk kegiatan sesi ini saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.